البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-haditsu salis wal ishrun ba'da sittimi'ah. Hadis yang ke-623. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui pekuburan Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Lalu beliau menghadap ke arah mereka dengan wajah beliau, menoleh ke arah kubur tersebut, atau mungkin bahkan memang menghadapkan badan juga ke kubur tersebut, tapi minimal adalah dengan wajah. Faqal, kemudian beliau mengatakan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah memberikan pengampunan untuk kami dan kalian. Maf'ul bihnya terhapus, takdirnya adalah dzunubakum, az-dzunub. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa untuk kami dan kalian. Antum salafuna, kalian adalah pendahulu kami. Wa nahnu bil asar, dan kami meniti jejak kalian, yaitu akan menyusuli kalian. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki, kata Syekhuna Abu Amr, hadis ini dhaif. Kenapa? Di dalam sananya ada Qabus bin Abi Dhabian, dhaif. Dhaif tapi tidak parah, dia boleh untuk syawahid kalau ada penguat. Walahu syawahid, dan dia punya penguat taqaddamat fil bab, yang terdahulu pada bab-bab ini, yaitu masalah doa keselamatan untuk orang-orang yang di pekuburan itu. Dan ini ma'ruf hadisnya, telah kita lewati sebagiannya. Yasihu biha, yang dengan itu hadis riwayat Qabus tadi jadi sahih li ghairi, kecuali kalau tidak ada penguatnya. Duna qaulihi, selain ucapan dari Ibnu Abbas, fa aqbala alaihim biwajhihi. Lalu Rasulullah menghadapkan wajah beliau ke pekuburan tadi. Ini tidak ada penguat, kata beliau. Sehingga tambahan ini dhaif. Wa qad dha'afahul Albani rahimahullah fi dhaifit Tirmidzi. Al-Albani telah mendhaifkan itu di dalam dhaif Tirmidzi. Baik. Jadi secara umum hadis ini sahih li ghairi, tentang masalah adab-adab untuk datang ke pekuburan. Bahkan walaupun tidak datang, sekedar lewat. Karena di sini Nabi menyebut, Ibnu Abbas mengatakan marra, yaitu melewati. Baik. Jadi di sini disebutkan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Rasulullah SAW pernah melewati kubur Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu tidak sampai wajib, tapi dia mustahab. Buktinya Rasulullah sekedar lewat saja, tidak langsung ke situ. Atau boleh dikatakan tidak wajib setiap hari. Boleh jadi yang kemarin-kemarin sudah, kemudian untuk hari ini Rasulullah tidak pergi ke situ. Dan memang tidak wajib tiap hari, tidak ada dalil yang mengatakan wajib setahun sekali atau sebulan sekali. Memang tidak ada dalil yang menyatakan pewaktuan macam itu. Taib. Akan tetapi walaupun hanya lewat, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beradab dan mengajarkan adab di sini. Walaupun lewat, tapi tetap mendoakan. Taib. Yaitu mendoakan keselamatan ini, assalamualaikum dan seterusnya. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan adab, yaitu menghadapkan wajah ke yang diajak bicara. Walaupun orangnya sudah mati, tapi ketika memang sedang didoakan, maka kita menghadapkan wajah ke dia itu. Didoakan memang betul-betul dengan pola khitab, assalamualaikum. Tapi kalau polanya ghaib, tidak wajib menghadap ke dia, tapi sunahnya adalah menghadap ke kiblat. Allahumma ghfir li walidayya misalkan, atau Allahumma ghfir lil muslimin dan sebagainya. Tidak harus menghadap wajahnya ke mereka, karena kita sekarang sedang khitabnya adalah kepada Allah. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini memang mengajak bicara orang yang di pekuburan, maka memang
disunahkan untuk menghadap ke wajah dia, menghadap ke pekuburan tersebut. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah mukhtasar beliau terhadap Bulughul Maram. Sunnahnya adalah menghadap ke orang-orang yang diajak bicara itu, walaupun sudah mati. Cuma sekarang pembahasannya adalah apakah menghadap dari arah kanan atau dari arah kiri? Kita menoleh ke arah kanan atau kiri? Karena apa? Nabi tadi tidak menyengaja datang ke situ, tidak menyengaja masuk ke area pekuburan, tapi sekitar marro, sekitar lewat. Berarti apa? Dohirnya adalah menoleh. Baik, apakah berarti diusahakan menoleh agar pipi kanan ke arah pipi kanan ataukah ke arah pipi yang kiri atau bagaimana? Kata Syekh Utsaimin, sesuai dengan alur perjalanan kita. Kalau emang kebetulan kita bergerak ke arah timur dan pekuburan itu adalah di arah selatan, maka apa? Cukup kita menoleh ke kanan. Tapi kalau sebaliknya, berarti apa? Cukup kita menoleh ke kiri dan seterusnya. Baik, jadi tidak ada masyakoh, tidak perlu menyulit-nyulitkan diri, usahakan selalu ke arah kanan. Tidak ada dalil yang demikian. Bahkan menghadapkan wajah saja, tadi Syekh mengatakan tidak ada penguat di situ. Tapi ini masuk dalam adab secara umum, yaitu apa? Menghadapkan wajah ke arah pihak yang diajak bicara. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau menghadapkan pipimu ke orang-orang. Tapi apa? Hadapkan wajahmu, bukan menghadapkan pipi. Yaitu apa? Kita bicara ke dia, tapi kita tidak mau menghadap ke wajah dia. Ini adalah makruh. Berarti sunnahnya adalah kita berhadapan dengan dia, menghadap ke dia, bukan berpaling. Kemudian mendoakan ini, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tayyib. Lalu mana yang dipilih, ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin? Kata para ulama semuanya ini bebas, terserah. Ini khiyar. Boleh memilih ini, boleh memilih yang itu, tidak mengapa. Walaupun tentunya yang terbaik adalah yang di hadis yang sahih lidzatih, yaitu apa? Ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Tidak mengapa pilih ya ahlal kubur, intinya sama aja. Kemudian apa? Sunnahnya adalah mendoakan pengampunan, bukan malah minta kepada yang mati, tapi apa? Memohonkan Allah untuk orang yang mati. Kemudian Imam At-Tibi mengatakan sunnahnya adalah mendahulukan diri sendiri, baru mendahulukan orang yang mati tadi. Mendahulukan orang yang masih hidup, baru orang yang mati. Sebagaimana dalam sebagian hadis, al-ahya'a minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Dahulukan yang hidup dulu. Tayyib. Kemudian antum salafuna, kalian adalah pendahulu kami. Apa maknanya? Dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu ta'ala. Ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yang namanya salaf adalah seakan-akan sebagai cagaran, sebagai penjamin. Yaitu apa? Diharapkan suatu saat nanti akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Tapi apa? Nggak boleh kita minta sekarang, wahai Syekh Abdul Qadir, berilah saya syafaat. Berarti apa? Doa pada orang mati. Ini haram. Nabi tidak mencontohkan itu. Nabi mengatakan engkau adalah salaf kami. Yaitu apa? Diharapkan suatu saat memang akan memberikan syafaat. Tapi dimintainya bukan sekarang. Dimintainya nanti kalau jumpa. Yaitu apa? Di akhirat nanti. Sekarang belum. Cuma apa? Diberitahu inilah status kalian. Diharapkan nanti sesama muslimin, sesama mukminin saling memberikan syafaat. Allah musta'an. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dan itu yang lebih tepat, maksudnya adalah sebagai mutaqaddimun, salaf, yaitu yang mendahului. Makanya dijelaskan oleh At-Tibi, generasi pertama dari kalangan sahabat dan tabi'in dikatakan sebagai salaf karena mereka adalah pendahulu. Dan ini sesuai dengan lafaz setelahnya, yaitu nahnu bil asar, kami akan menyusuli kalian. Jadi kalian bukan sebagai pemberi syafaat, tapi inti pembahasannya apa? Kalian pendahulu, kami menyusul jejak kalian. Dan inilah yang sesuai dengan hadis yang sahih sebelumnya itu. Inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insya Allah akan menyusuli kalian. Jadi salaf di sini
Pembahasannya bukan masalah pemberi jaminan syafaat, bukan. Tapi maksudnya adalah sebagai pendahulu. Kalian mendahului kami meninggal dunia, kami akan menyusuri jejak kalian. Kami akan menyusul kalian. Baik, berarti apa sebenarnya yang diinginkan dan apa hikmah di balik itu? Jelas semua orang tahu, yang mati duluan berarti memang dia pendahulu. Yang masih hidup memang akan menyusul. Tapi untuk apa ini semua disebutkan? Untuk apa? Inna insyaallah bikum lahiqun. Kata Imam Ibnu Utsaimin dalam dalam syarah beliau, ya bukan syarah Mukhtasar ya, kalau tak salah Anda dapatkan dalam syarah beliau, memang Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Anda punya dulu 5 jilid itu. Dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram Syekh Utsaimin, yaitu ini adalah pelajaran untuk orang yang masih hidup, bahwasanya sebagaimana orang-orang tadi yang kita ajak bicara itu dulu hidup lalu mati, kita pun suatu saat akan mencapai titik akhir dari perjalanan hidup kita. Kita juga akan mati. Maka yang penting adalah bagaimana mempersiapkan bekal untuk kematian. Orang yang sudah mati tak mampu lagi berbekal apa-apa, mereka berharap didoakan oleh orang yang masih hidup. Kita bantu dia. Kita mumpung masih hidup, perbanyak amalan untuk persiapan menjelang kematian itu. Perbaiki bekal-bekal dan seterusnya. Karena boleh jadi tidak banyak orang yang mendoakan salam sejahtera untuk kita. Masuk ke kubur malah niatnya lain. Masuk ke kubur malah untuk main judi, seperti di sebagian tempat. Masuk ke kubur malah justru untuk berjoget, seperti di sebagian tempat di negara yang lain dan seterusnya. Lupa untuk mendoakan kita. Boleh jadi dia datang untuk mendoakan orang tuanya saja, sementara yang lain tidak didoakan karena dia tidak tahu doa masuk kubur, masuk ke pekuburan dan sebagainya. Baik, maka kita jangan mengandalkan doa orang yang masih hidup. Belum tentu mereka mendoakan kita, dan belum tentu doa mereka sampai karena mereka ahli syirik. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Dan boleh jadi mereka ahli bidah. Bagaimana doanya diterima? Maka kita usahakan untuk memperbanyak bekal diri sendiri. Sambil apa? Tetap berharap ada orang-orang yang mendoakan untuk kita dan doanya itu diterima sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tauhid dan seterusnya. Yang penting kita berusaha memupuk bekal sebanyak-banyaknya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Untuk taisirnya masa yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.